warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alfian Arinda Kasranti di 1032083. Saya dari Fakultas Hukum Tata Negara CI. Dan tema kali ini itu adalah perjuangan partai politik untuk menggambarkan masa depan di Indonesia menjelang pemilu 2024. Dan kali ini ada pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ruben R. Prabupada selaku Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Pekalongan dan selaku caleg Golkar Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Untuk Bapak Ruben, kalau boleh tahu alamatnya di mana? Saya ke Sesi, kalau juga Kecamatan Sesi. Baik, terima kasih untuk Bapak Ruben yang sudah menyempatkan waktunya. Di sini kami mau menyampaikan beberapa pertanyaan saja tentang seputar politik di daerah menjelang pemilu 2024 ini. Bagaimana pandangan Bapak tentang pendekatan politik yang dilakukan partai politik di daerah menjelang pemilu 2024 ini? Kalau terkait dengan pendekatan dengan masyarakat, mungkin semua partai hampir sama. Jadi kita turun ke masyarakat, kita mendengar bagaimana keluhan-keluhan masyarakat, bagaimana apa yang diperlukan masyarakat. Partai politik ini akan mengawal bagaimana memfasilitasi, karena kita juga punya anggota di Dewan. Dari kita turun ke masyarakat inilah kita nanti menyaring aspirasi dari mereka untuk kita sampaikan ke pemerintah. Seperti itu. Pendekatannya seperti itu. Lalu apa strategi yang akan dilakukan partai politik Golkar untuk memenangkan pemilu 2024 di daerah? Partai Golkar, alhamdulillah kita di pemilu 2024 insya Allah kita siap. Dan terkait dengan strategi juga memang ada hal-hal strategi khusus yang memang kita laksanakan untuk memenangkan Partai Golkar. Pertama memang karena Partai Golkar ini punya bupati, jadi pertama kita mensosialisasikan, kita mengajak bersama masyarakat terkait bagaimana program yang sukses yang sudah dilaksanakan Golkar lewat bupati. Satu, pengobatan cukup dengan KTP, itu Partai Golkar, karena bupati ini adalah dari Partai Golkar. Kita sosialisasikan bahwa ini adalah salah satu program Golkar di Kabupaten Pekalongan, bahwa orang Kabupaten Pekalongan cukup dengan KTP saja bisa berobat tanpa harus kartu ini ya. Jadi satu. Terus pendidikan, di pendidikan kita sosialisasikan bahwa ada program Kudu Sekolah yang dilaksanakan oleh bupati. Itu kita juga sebagai kader Golkar kita sosialisasi bahwa sekolah harus gratis sampai SMP. Terus infrastruktur yang dibangun dan sebagainya itu kita kita sudah menikmatilah bahwa ini sudah baik. Terkait dengan secara umumnya ya kita semua caleg-caleg Golkar turun ke masyarakat. Bagaimana kita melihat masyarakat itu kekurangannya, kebutuhannya apa, nah itu kita tamu semua seperti pada umumnya partai-partai. Kita lebih turun, semua turun. Kita dengarkan, lalu kita diskusikan dengan pimpinan kita. Bagaimana partai politik di daerah membangun hubungan dengan masyarakat dalam rangka memenangkan pemilu 2024? Kalau hubungan itu pasti yang jelas itu incumbent ya. Incumbent itu DPR yang sudah jadi. Itu kan mereka ada aspirasi, ada pokir atau aspirasi bagaimana mereka setelah mengadakan namanya itu reses. Reses itu kita kumpulkan masyarakat, kita kasih bantuan di sana di desa itu apa yang membutuhkan. Nah itu kita menjalin hubungannya itu dengan program-program yang mereka butuhkan lewat aspirasi, lewat reses DPR. Kalau yang belum ya mereka bisa mengusulkan nanti mungkin bisa kerjasama dengan incumbent DPR yang sudah jadi, itu bisa kolaborasi demi memenangkan Partai Golkar. Lalu bagaimana partai politik Golkar di daerah mengatasi isu-isu politik yang berkembang di masyarakat menjelang pemilu 2024 ini? Apakah ada isu-isu yang Kalau isu sampai saat ini sih masih secara umum ya, belum, karena mungkin belum mendekati ya. Jadi isu-isu kami lihat masih belum muncul lah. Tapi yang jelas kita untuk menepis nanti kok kedepannya ada isu apa, yang penting kita kerja, kita buktikan dengan pemerintah daerah
karena sekali lagi saya sampaikan bahwa pemerintah daerah ini kebetulan adalah ketua Golkar, ya kami isu-isu yang mungkin akan nanti akan ada muncul, ya kami yang jelas kami bekerja untuk masyarakat. Lalu apa visi misi dari Partai Golkar memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam program-program politik pemilu 2024? Ya, visi misi Golkar secara umum pasti untuk memajukan masyarakat Kabupaten Pekalongan, pasti dengan itu. Tentunya di dalam memajukan Kabupaten Pekalongan itu kan ada beberapa aspek. Mungkin tadi yang kita sampaikan, aspek kesehatan, aspek infrastruktur, aspek pendidikan, itu kita semua dalam memajukan Kabupaten Pekalongan tentunya tiga aspek pokok inilah yang kita utamakan. Di sisi lain ada juga kita tambahkan untuk pertanian. Nah, insya Allah ini juga alhamdulillah dengan ada kunjungan dari Presiden kemarin, mudah-mudahan bisa lebih untuk membangun Kabupaten Pekalongan. Baik, terima kasih. Ini wawancara dengan saya, dan untuk Bapak Ruben terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.